hidup kita ini perlu masa kini dan masa depan, kalau bagi yang percaya ya, maka kan pentingnya hari ini juga akan ada pentingnya untuk masa depan. Setuju. Berarti uang yang kita terima hari ini harus dibagi dua, untuk masa kini dan masa depan. Gampang aja. Yang poin yang terakhir yang kadang-kadang orang lupa adalah hidup masa depan perlu disiapkan uangnya dari hari ini. Persiapan ya. Betul. Lalu yang pendapatan yang bahaya adalah pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Itu yang ngeri. Nah, kok masih bisa hidup Ryan? Pasti dari gali lubang tutup lubang. Jelas. Korban pinjol, korban rentenir. Betul. Dia kalau misalnya jualan malu. Tapi kalau pas begitu udah tanggal tua, semua barang di rumah habis dijual. Iya. Saya ini pengen nabung tapi pendapatannya selalu kurang terus. Padahal itu kan masalahnya bukan di pendapatan ya, masalah di cara dia ngelola uang. Nah, strategi apa yang terbaik? Strategi ya. Strategi apa yang paling baik supaya kita tuh tetap mulai dari sekarang punya mindset menyisihkan. Iya, baik. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Waduh, selamat jumpa kembali. Dan Anda kedatangan narasumber favorit kalian. Dan kalian udah rindu ya. Apa kabar bro? Rian. Salam hebat luar biasa dulu. Salam hebat luar biasa. Frekuensi. Ini udah menjadi narsum tetap ya. Jadi kalau saya itu udah bingung masalah instrumen keuangan, apakah itu masalah saham, kemudian apalagi forex, kita udah berapa puluh episode itu ya. Dan sekarang kali ini tuh saya mau nanya, apakah ada instrumen investasi lain yang menarik selain yang tadi sudah bahas. Tapi saya akan bahas semuanya setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Bro Rian, apa kabar? Baik sekali. Terakhir kapan ya kita ketemu ya? Udah lebih dari setahun setengah ya. Apalagi zamannya COVID itu, waduh, kita bikin topik maraton terus. Maraton ya. Kita udah lama nggak jumpa. Kali ini kalau saya panggil beliau, pasti ada sesuatu edukasi yang urgent. Nah, bro, saya mau nanya-nanya nih. Jadi kebetulan ada permintaan sahabat SW30. Mereka itu ada dua pertanyaan. Selalu pertanyaan pertama, kalau saya ini punya duitnya mau ditabung kemana kan? Terus yang kedua, saya ini kerja seumur hidup, tapi kok duitnya kagak pernah ada. Hilang terus. Tapi selalu nonton SW30, nabung emas lah, nabung saham lah. Nah, ini ada dua tipe orang. Enaknya kita jawab dulu yang pertama dulu. Jadi kalau saya punya duit itu enaknya dikemanakan? Ya baik, kalau kita berbicara mengenai hidup kita ini kan pasti kita ada yang namanya pendapatan aktif. Orang pasti ketika aktif income sudah bekerja pasti itu kan kerja dan dapat uang, namanya disebut dengan aktif income. Berarti ini adalah bagian orang punya duit sebenarnya. Betul. Karena bagaimanapun juga setiap bulan dia akan terima. Besar kecil relatif ya. Besar dan kecil semua orang akan punya besar dan kecil masing-masing. Nah, dari sinilah biasanya cikal bakal orang itu tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kenapa? Karena dari SD, dari SMP, dari SMA kita mungkin nggak belajar. Kita belajar hal-hal yang sifatnya pelajaran matematika, pelajaran ekonomi, tapi kita tidak mendapatkan satu hal yang disebut pengelolaan keuangan. Dan pengelolaan keuangan yang kita pelajari datangnya dari orang terdekat kita. Kalau keluarga kita, papa kita ternyata juga tidak terlalu baik dalam mengelola keuangan, ya akhirnya kita akan jadi nggak bisa ngelola keuangan dengan baik. Nah, prinsip sederhana ketika kita punya uang, sebenarnya mau dikemanain itu ada prinsip yang paling gampang, namanya adalah prinsip 50-50. Prinsip 50-50. Ya. Kalau kita percaya bahwa hidup kita ini perlu masa kini dan masa depan, kalau bagi yang percaya ya, maka kan pentingnya hari ini juga akan ada pentingnya untuk masa depan. Setuju. Berarti uang yang kita terima hari ini harus dibagi dua, untuk masa kini dan masa depan. Gampang aja. Loh, masa depan itu emang apa aja yang bisa dibeli dari hari ini? Ada pendidikan, ya, networking itu adalah sesuatu yang dibeli hari ini hasilnya masa depan. Setuju. Ya kan? Hari ini kita kumpul-kumpul sama orang yang suka begadang, ya lama-lama kita jago begadang. Betul. Setuju. Kita kumpul-kumpul sama orang-orang yang suka berbicara mengenai peluang investasi dan bisnis. Di masa yang akan datang kita akan bisa investasi dan bisnis. Berarti baru dua. Lalu ada yang masa depan lainnya? Nggak ada sebenarnya masa depan. Misalnya untuk spiritual. Kita nabung untuk pergi ke tanah suci. Itu bagian dari masa depan. Betul. Yang poin yang terakhir yang kadang-kadang orang lupa adalah hidup masa depan perlu disiapkan uangnya
dari hari ini. Persiapan ya. Betul. Jadi ketika uang diterima, belah 2 set. 50% untuk hari ini, untuk makan, untuk minum, kebutuhan saat ini ya, senang-senang, ya kan, untuk anak, ya kan, sekolah anak itu termasuk untuk masa depan loh sebenarnya. Ya, setuju. Ya kan, nah, yang 50% yang selanjutnya itulah kita mulai pikirin. Kalau bagian proporsi yang pertama investasi keuangan. Ya. Investasi keuangan ada banyak. Tadi Pak Chandra pasti sudah mention saham, ya, lalu ada reksadana, ya kan. Tapi ada yang sebenarnya paling 101 lah. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sudah ada lebih daripada 1 abad. Adalah investasi emas. Benar. Emas ya? Ya, jadi. Emas nggak pernah kita bahas kayaknya ini. Iya, betul. Jadi kita pernah nyenggol, tapi mungkin karena kita forex ada trading emas ya. Betul. Jadi kesenggol trading emasnya bukan dari investasi emas. Iya. Nah, emas ini sebenarnya sesuatu yang semua pihak itu begitu bilang, kita investasi emas, mestinya tidak ada resisten. Kalau kita bilang investasi saham, mungkin ada yang resisten. Papa saya ketika pertama kali tahu saya investasi saham, image-nya langsung ya. Itu judi. Iya, judi. Kayak gitu. Ya. Apalagi forex. Apalagi kripto. Itu judinya lebih judi. Lebih lagi gitu. Jadi semakin yang baru sebenarnya kita susah untuk bisa kenalkan ke orang. Betul. Tapi kalau Mas saya yakin tua kita, kakek saya bahkan kakeknya kakek masih Mas. Betul. Jadi investasi itu yang pertama itu bagi orang yang sudah punya uang, mindset sederhananya adalah sekuat apa bisa kita belah 2 dari pendapatan yang kita terima. Ya. Besar dan kecil semua orang punya ukuran besar dan kecil. Betul. Tapi kebiasaan membagi di awal itu sesuatu yang nggak gampang kalau kita sudah terbiasa 100% dihabisin untuk jajan. Besar kecilnya pendapatan. Misalkan tentu 50-50-nya seorang karyawan UMR dengan gaji UMR sama direktur utama beda dong. Apakah tetap 50-50? Betul, gini. Di negara kita itu kan di setiap kota ada beda-beda ya, provinsi juga ada namanya UMR. Nilai itu sebenarnya sudah menghitung atas biaya kehidupan sehari-hari yang ada di kota tersebut. Jadi sebenarnya ketika kita bagi 2 sekalipun, itu akan ada masalah kita itu bagaimana kita bisa hidup cermat dan hemat. Memang susah. Kenapa? Karena hari ini eranya online. Kemudahan membeli sesuatu membuat kita terasa saking mudahnya bablas uangnya hilang. Iya kan? Nah, biasanya ketidakmampuan mereka itu mesti difilter dengan 3 hal, Pak Chandra. Yang pertama itu adalah pendapatan. Itu kalau sama dengan pengeluaran, maka sengsaranya bentar lagi pasti sengsara. Pasti. Ya. Hari ini masuk berapa, habis berapa? Habis berapa? Betul. Itu nggak ada lagi 50-50. Berarti 100% dihabiskan untuk hari ini. Untuk hari ini, nggak ada sisa untuk masa depan. Betul. Lalu yang pendapatan yang bahaya adalah pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Itu yang ngeri. Nah, kok masih bisa hidup Ryan? Pasti dari gali lubang tutup lubang. Jelas. Korban pinjol. Iya, betul. Ya kan? Betul. Korban rentenir. Betul. Ya kan? Betul. Dia kalau misalnya jualan malu. Tapi kalau pas begitu udah tanggal tua, semua barang di rumah habis dijual. Nah, berarti ini ciri-ciri pendapatan lebih kecil, besar dari lebih kecil daripada lebih kecil dari pengeluaran. Yang perlu kita perhatikan adalah pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Itu yang harus ya. Berapa persen? Harusnya adalah 50% pendapatan itu harus dipotong untuk masa depan. Jelas. Itu apa? Sekolah anak itu masuk masa depan menurut saya. Kalau kita menyekolahkan anak kita dengan baik, maka dia akan berdiri sendiri. Nggak ada cerita lagi yang namanya sandwich generation. Kalau nggak kan di sekitar kita banyak cerita mengenai sandwich generation. Selalu. Begitu dia sudah tua, dia ternyata tidak bisa berdikari sendiri karena uangnya selama dia produktif tidak disimpan. Akhirnya anaknya dibebankan. Padahal anaknya baru saja punya anak. Artinya si anak ini kasihan, nanggung atas, nanggung bawah. Betul. Nah, ini adalah perkara bagaimana kita itu mulai sadar. Kapanpun kita mulai sadar bahwa ngikutin podcast ini gitu ya. Loh, kayaknya kok saya di bagian dari situ. Betul. Mulai pikir, gimana ya saya bisa cermat dan hemat. Sudah pasti kata kuncinya cermat hemat. Cermat dan hemat Bukan nih dengan menambah pekerjaan terlebih dahulu. Banyak orang tuh cari jalan instan, uangnya pendapatan kurang, dia cari yang namanya pendapatan lebih besar. Jangan lupa pendapatan lebih besar, mengkonsumsi waktu lebih besar, kesehatannya turun. Terganggu. Akhirnya bukan jadi sehat, malah bukannya jadi tambah banyak uangnya, habis uangnya untuk berobat. Nah, jadi
permainan mindset di sini buat yang namanya orang yang sudah punya. Repotnya ada di sana. Kalau yang belum punya, sebenarnya bener nih kamu nggak punya. Bener nggak kamu nggak punya? Karena jangan-jangan dia sebenarnya terjebak dari yang pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, gitu. Jadi gini, kembali ke cerita soal 3 jenis pendapatan ini ya. Nah, jadi akhirnya yang ideal itu adalah pendapatan harusnya lebih besar daripada pengeluaran. Harusnya seperti itu. Betul. Jadi harus dipaksa. Makanya saya selalu mengajarkan mindsetnya menyisikan bukan menyisakan. Betul. Nah, masalahnya yang menjadi frustasi kembali ke pertanyaan saya tadi di awal, yaitu mengapa orang sekarang ini kalau yang penting uangnya ada dulu. Kalau uangnya ada nanti mau diinvestasikan kemana itu gampang. Katakanlah hari ini topik kita adalah investasi emas. Boleh. Nah, sedangkan yang di bawah itu tadi masalahnya adalah mereka itu selalu berpendapat bahwa saya ini kerja seumur hidup tapi uangnya kagak pernah ada. Berarti ini kan masalah di pengelolaan. Kita nggak bahas itu hari ini. Kita harus bahas adalah sejak Anda nonton podcast ini, maka detik ini juga kamu harus memaksa punya mindset dirimu adalah apapun yang terjadi harus disisihkan. Anggap aja itu kayak uang hilang. Saya selalu katakan seperti itu. Let's say katakanlah kita mulai ngomong uangnya ada dulu. Nah, sekarang kita bicara soal investasi emas. Nah, investasi emas itu adalah investasi yang paling kuno. Betul. Zaman dahulu. Betul. Siapapun tidak pernah ada mental block. Betul. Iya, mau kakek kita, mau datuk, mau siapa, mbah, mau siapapun. Mereka kalau dengar investasi emas, oh bagus. Welcome. Kamu anak yang sangat baik. Nah, kita ngomong investasi yang paling kuno. Investasi emas itu sebetulnya bisa dimulai dari apa sih? Jadi kalau belajar keuangan modern sebenarnya yang namanya investasi emas itu bisa dibagi menjadi 7 level, Pak. Wih, dalam 7 level. Pasti nggak bisa selesai satu kali lah. Iya. Pak Chandra rajin ngundang saya. 7 level. 7 level sebenarnya. Jadi yang pertama yang mungkin sebenarnya ini yang paling common orang lakukan yaitu adalah menjadi satukan antara investasi emas dengan konsumsi emas. Oh, itu beda ya? Kok ada sih? Ada. Kalau kita beli perhiasan. Kita pakai. Itu sebenarnya lagi kita konsumsi. Emasnya. Konsumsi. Kenapa? Ini saya pakai ketabrak ke meja. Itu beset. Kurang. Itu berkurang nilainya. Lagi dikonsumsi itu. Oh, I see. Nah, tapi itu nggak bisa dilebur lagi ya? Iya, turun kadar. Dilebur kan makin turun kan susut. Oh, I see. Berarti terkonsum tuh. Selama susut berarti terkonsumsi. Oke. Iya kan seperti udah nggak murni lagi ya. Udah nggak murni lagi. Jadi tapi ini adalah investasi emas sekaligus konsumsi emas. Apakah ini adalah bagian dari investasi? Iya, bagian investasi. Kenapa? Karena bisa saja yang terkonsumsi turunnya 10%, kenaikan harga emas 30%. Meniadakan. Jadi dia bisa contoh ya. Dengan strategi orang membeli perhiasan dan akhirnya untung. Saya jamin sekali yang melewati tahun 98, tapi sudah lama sekali. Betul. Itu banyak sekali Pak yang jadi orang kaya karena gelang keroncongnya ramai sekali. Itu begitu dijual kan lompat harganya tuh. Itu dia merasakan bahwa untung saya berinvestasi emas. Sebenarnya dia itu investasi plus konsumsi dengan membeli emas perhiasan. Karena bukan emas murni. Itu yang pertama. Ryan, gak juga kalau investasi emas itu ada perhiasan, itu sekarang ada yang 24 karat. Yang kadarnya kadar murni. Ya kan? Nggak juga, kan di model-modelin kita kan bayar biaya modelnya. Betul. Berarti kan bayar juga biaya untuk modelingnya kan, itu kan ada suatu cost di sana, cost desainnya. Betul. Nah, itu yang konsumsi emas. Yang kedua. Yang kedua itu bisanya orang itu adalah membeli yang LM. Logam mulia. Letak. Ini kadarnya kadar yang terkenal di Indonesia Antam itu kayaknya itu. Ini dia, kita harus bicarakan bahwa kalau yang namanya logam mulia murni itu sebenarnya salah satunya diproduksi oleh Antam. Tapi ada banyak ya. Yang terkenal dari Surabaya UBS. Nah, betul. Terus bedanya apa antara Antam dan UBS? Itu semua brand saja. Tempat pemurnian dan mencetak logam mulia tersebut. Jadi ada yang misalnya dia bikin dengan modelnya tidur, tegak, ada gambar batiknya, ada corak-corak tokohnya. Itu adalah bagian bagaimana membuat itu menjadi menarik dibandingin digelondongin nih kamu mau ambil. Nggak menarik banget gitu ya. Berarti yang kedua itu LM ya.
Ya. Kalau yang ketiga itu adalah investasi emas yang sifatnya paling basic sebenarnya, bukan perhiasan tapi yang nomor 2 tadi. Level 2 itu yang paling basic. Paling itu basic harusnya itu orang kalau ngomong investasi paling basic itu nomor 2. Yang itu. Nomor 1 nggak masuk investasi ya. Karena separuh-separuh. Setengah-setengah ya. Oke. Karena nilainya bisa turun itu tadi. Betul. Oke, yang kedua itu LM. Yang ketiga? Oke, yang ketiga ini sebenarnya yang sudah mulai ngetren adalah karena yang nomor 2 ini semakin hari semakin mahal. Iya. Karena makin hari makin mahal ya. Betul. Ya makin tinggi. Hari ini satu gram sudah hampir 1 juta bahkan bisa lebih. Apalagi yang pecahan kecil. Makanya daripada dia itu memegang barangnya, tapi dia buat sebagai tabungan emas. Sifatnya jadi kalau dalam bahasa dunianya disebut fractional gold. Fractional gold. Ya, jadi dia adalah pecahan emas yang memang dalam bentuk buku tabungan. Jadi tabungan emas digital. Tabungan emas digital. Jadi dia masuk di poin ketiga. Dia itu mengambil kemurnian dari yang nomor 2. Tapi dia tidak di awal langsung mencetak emasnya. Berarti kayak tamasya itulah ya. Betul. Jadi poinnya itu yang nomor 3 itu sebenarnya adalah memecahkan yang nomor 2. Memecahkan nomor 2, tapi untuk kemudian orang-orang yang tidak mampu beli LM dalam jumlah yang besar. Betul. Kenapa? Kalau dalam hitungan saya membeli emas LM yang kurang daripada 25 gram itu susah untungnya. Karena apa? Karena ongkos cetaknya dibebankan lebih mahal. Sama kalau kayak kita nih mau nyetak, bukan kan ada digital printing, ada namanya offset printing. Offset printing. Coba cetak 1 tapi offset. Mahal. Harus cetak jumlah tertentu. Betul, certain amount, jumlah tertentu membuat harga ongkos cetaknya menjadi worth it dilakukan. Ya, setuju. Karena apa? Harus bikin film, separasi, untuk cetakannya ini dan itu. Jadi jatuhnya mahal. Makanya orang-orang yang harusnya tahu dengan nilai kurang daripada 25 gram akan lebih baik pergi ke nomor 3. Siap. Itu poin yang ketiga ya, fractional atau tabungan emas digital. Kalau yang 4? Nah, ini yang nomor 4 itu menggunakan instrumen derivatif yang lain. Menggunakan derivatif yang Misalnya nih ada orang yang bilang, Pak, kita ada loh kontrak emas berjangka. Kontrak emas berjangka itu dia sebenarnya menggunakan futures trading. Futures trading. Tapi ya itu kembali kayak kita bahas yang lalu itu cerita yang lama. Ada unsur leverage-nya. Ini ada unsur expired date-nya. Kadang-kadang orang tidak begitu paham di poin ini, harus belajar dulu. Kalau dia tidak pernah melewati yang 1, 2 atau 3, pergi yang keempat ini susah membayangkan. Pasti. Gitu. Keunggulannya adalah nanti akhirnya ujung-ujungnya jangan, harus pegang yang fisik aja. Betul. Gitu. Kalau nomor 4 ini memang ada banyak ketentuan di dalamnya yang membuat kita harus belajar. Yang kelima? Yang kelima, Yang kelima ini sebenarnya menggabungkan nomor 4 yang tadi ada leverage-nya dengan yang nomor 2. Itu namanya adalah berkebun emas. Berkebun emas. Wow. Nah, yang berkebun emas ini ada unsur nomor 4-nya, tapi dilakukan dalam kondisi pasar real, yaitu adalah menggabungkan antara beli emas dengan gadai emas. Beli dan gadai emas. Wah, ini topiknya menarik. Ini nanti kita bahas di next ya. Beli dan gadai emas. Ini yang ke berkebun emas ya namanya. Betul. Tapi nomor 5 ini menurut saya kalau ada orang yang melakukan nomor 5 ini sangat high cost, sangat high risk. Sangat high risk. Jadi yang nomor 5 ini sebenarnya menjadi suatu pengetahuan, tapi tidak menjadi saran saya untuk melakukan. Pengetahuan aja tapi tidak untuk direkomendasikan ya. Yang keenam? Nomor 6 itu ada yang namanya reksadana emas. Reksadana emas. Ada ya? Ada. Di Indonesia itu tidak ada. Ya, kalau di Indonesia itu tidak populer. Kalau yang nomor 6 ini ada di market Amerika. Jadi bentuknya adalah berbentuk manajer investasi, dimungkinkan untuk membundling ini menjadi sebuah produk pasar modal dengan jaminan belakangnya adalah emas. Jadi ini sebenarnya adalah mirip seperti yang menabung emas. Tapi ini dalam produk pasar modal. Ya kan? Yang ketujuh? Nomor 7 ya. Nomor 7 itu contohnya adalah hari ini sudah ada kripto dengan jaminan emas. Kripto emas. Ya kan? Jadi ada banyak. Kripto underlying-nya emas ya. Kripto underlying-nya emas. Jadi mau perginya adalah produk pasar modal, pergilah. Emang Bitcoin itu ada underlying emas nggak? Nggak ada ya?
bukan, Bitcoin itu adalah gold 2.0. Dia mau memproklamirkan diri sebagai emas kedua. Gitu. Beda lagi ceritanya. Ether juga sama? Enggak ya? Beda ya. Ethereum itu maunya dia bermindset adalah smart contract. Jadi dia smart contract, mau membesarkan blockchain. Beda mindsetnya. Oke, hari ini kita nggak bahas dulu nomor 4 sampai nomor 7. Ya. Kita kepingin bahas dulu tentang tabungan emas digital. Nah, jadi kaitannya sama poin nomor 2. Jadi kita mulai dulu. Kan seringkali orang itu, saya itu pengen nabung, tapi ya itu tadi, kembali ke masalah konflik of interest, konflik kepentingan. Saya ini pengen nabung, tapi pendapatannya selalu kurang terus. Padahal itu kan masalahnya bukan di pendapatan ya, masalah di cara dia ngelola uang. Masalahnya dia nggak bisa menurunkan gaya hidupnya. Income naik, gaya hidup ikut naik. Itu yang jadi masalah. Nah, strategi apa yang terbaik? Strategi apa yang paling baik? Supaya kita tuh tetap mulai dari sekarang punya mindset menyisihkan. Iya, baik. Nah, kalau zaman dulu dengan belum adanya fractional gold ataupun pecahan-pecahan kecil, sebenarnya masalah juga walaupun dia udah punya uang, ternyata uangnya dia nggak sampai untuk membeli jumlah emas tersebut. Akhirnya dia nggak bisa. Akhirnya dia kepake jajan deh. Betul. Nah, dengan adanya yang namanya fractional gold itu sebenarnya menolong orang-orang dengan nominal berapapun dia bisa mulai selama semangatnya sudah ada. Tabungan emas digital. Betul. Karena mulai dari 10.000 aja bisa. Betul. Jadi ini sebenarnya menjembatani hal tersebut. Nah, dalam kita berinvestasi itu sebenarnya dalam saya belajar hampir 19 tahun. Strategi investasi dimanapun ternyata cuma dibagi 4 strategi, Pak. Yang pertama adalah beli sebesar-besarnya, beli sebanyak-banyaknya, beli secepat-cepatnya. Disebut dengan lump sum. Lump sum, oke. Lump sum. Jadi kalau lump sum itu pokoknya saya ngelihat harga emas jatuh dan saya anggap bahwa ini titik terendah. Saya tuh sudah kumpulkan uang saya selama ini, saya tembak dor. Strategi one shot ya. Ini kayak orang sniper, Pak. Sniper, lump sum strategi. Sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Iya. Pokoknya seberani-beraninya. Seberani-beraninya. Pokoknya ini agak spekulasi juga ya. Betul, ketika kita melakukan hanya satu kali, sebenarnya kita hanya punya kesempatan berhasil satu kali. Sebenarnya ada unsur spekulasi lah pasti. Logiknya di situ. Terus yang kedua? Nah, yang kedua disebut dollar cost averaging. Nah, ini yang sering kita bahas dong. Ini DCA sering kita bahas ya. Umum, tapi orang kadang bingung dollar cost average itu apa. Pokoknya nggak mau tahu lagi naik turun, pokoknya nabung. Jadi kita konsisten dengan waktunya. Waktu dan jumlahnya. Betul. Jadi contoh kalau nominal uangnya loh. Nominal uang ya saya tahu. Bukan jumlah emasnya. Kita anggap contoh lah, misalkan gaji UMR-nya 4 juta. Dia udah komit. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya setiap bulan pokoknya nabung, mau apapun masalahnya. Pokoknya saya nabung setiap bulan 200.000 misalkan. 200.000. Misalkan 200.000 itu kan cuma 2% kan. Anggap aja 1% itu enggak 20% ya. 5%, Pak. 5%. Kan 4 juta. Pokoknya gaji 4 juta, saya 5% sisihkan untuk nabung emas digital. Betul. Contohnya di Tamasya gitu. Bisa. Itu bisa ya. Bisa. Katakanlah contoh kasusnya 5%, 200.000. Maka misalkan gaji kamu 40 juta juga atau gaji kamu 100 juta. Komit 5%-nya berapa? Nah, itu namanya dollar cost averaging. Gak mau tahu harga emas naik atau turun, dia gak peduli. Pokoknya 5% saya sisihkan. Nah, itu apa yang terjadi? Itu bagi orang yang melakukan seperti itu dan punya logika berpikir begini, harga emas kan lagi naik. Harga emas bisa turun setiap saat. Lah kalau saya beli dengan caranya tutup mata kayak begitu, apakah dalam jangka panjang saya untung? Nah, itu dia. Bukankah kalau lagi turun justru yang paling tepat waktu saya membeli? Kita akan terkena mindset itu, betul? Betul. Oke. Jawabannya sebenarnya mesti coba lihat data masa lalu. Data ya. Nah, ini saya tampilkan ya. Saya tampilkan ini di sini. Saya sudah bagikan bagaimana simulasi membeli emas secara dollar cost dengan 3 time frame waktu. 3 time frame waktu. Yaitu 1 tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan. 5 tahunan. 1 tahun artinya ada 12 kali pembelian selalu terjadi di akhir bulan. Katakanlah pas gajian dia langsung ini ya. 3 tahunan berarti 36 kali. 36 kali. Ya. Dan pas akhir bulan. 5 tahun 60 kali pembelian di akhir bulan. Betul. Di mana kita tidak pernah peduli mengenai harga naik dan turun. Nggak mau tahu.
Pusing juga kita. Ya, pokoknya kita fokus kerja aja. Iya betul. Nggak usah fokus lihat tradingnya. Harga, bingung. Dan orang yang nggak biasa ngelihat harga jadi panik loh, Pak. Panik. Karena kok turun. Nah kan akhirnya malah jadi kacau mindsetnya. Nah ternyata memang betul kalau kita investasi 1 tahunan dengan seperti 12 kali pembelian tutup mata selalu dibeli. Dalam data yang ada sampai dengan tahun 2020 nggak selalu berakhir setiap tahunnya untung. Betul. Tapi menariknya adalah lihat data yang 3 tahun, semoga nanti ditampilin Pak Izin. Ternyata kalau kita investasi 3 tahunan, ternyata selalu lebih besar daripada nominal yang kita masukkan. 3 tahunan? 3 tahunan. Oh, berarti itu datanya kalau emas 3 tahunan itu bisa cuan daripada jumlah uang yang kita store gitu. Iya. Terlihatnya data seperti itu. Dia nggak mau tahu, pokoknya 5% setiap bulan dari penghasilannya saya sisihkan gitu ya. Iya, nominal berapapun konsisten seperti itu. Nah, kalau 5 tahun ternyata 5 tahun ada waktu-waktu yang tidak untung. Memang ada suatu kriteria investasi yang agak begitu tuh, Pak. Misalnya kalau emas ternyata 3 tahunan ternyata cenderung mengalami keuntungan semua. 5 tahun ternyata ada yang untung, ada yang rugi. Nah, kalau yang namanya saham itu di atas 5 tahun baru kayak gitu ceritanya. Jadi kriteria investasi itu bisa beda-beda. Baik, berarti artinya dari strategi dollar cost averaging, kalau dari data kita lihat ternyata 3 tahunan itu sangat masuk akal. Menarik. Kalau 5 tahunan tidak rugi sih. Ada yang tidak untung, tapi itu juga sesuatu yang nggak salah. Toh kan kita bisa menyimpannya. Iya, kita menyimpan. Anggap aja kita menyimpan gitu ceritanya. Berarti ini yang sangat disarankan ya. Betul. Makanya jadi strategi yang terbaik kalau memang lamsam ini menurut saya lebih cocok untuk orang yang bukan karyawan sih. Harus paham. Harus paham. Sama mungkin menurut saya kalau dia bisnisnya itu mungkin by tender atau by project. Dia untung tender, untung project, rezeki macan langsung numplek, rezeki nomplok langsung dibeliin lamsam gitu ya. Oke, tapi kalau Anda yang karyawan atau penghasilan tetap atau active income, sangat disarankan yang DCA tapi minimal 3 tahun. Mau yang nomor 3 nggak? Boleh. Nomor 3 ini adalah strategi untuk bisa membeli barang-barang yang kita inginkan yang hari ini kita nggak bisa beli. Contoh, saya mau beli properti. Waduh, harganya let's say 1 miliar. Kok saya nggak punya uang 1 miliar ya. Nah, kita hitung nih, si properti ini itu sebenarnya kalau digramasi emas berapa? Kan kalau let's say 1 juta berarti kan 1 kilo. Betul. Berarti kalau 1 kilo, 1 kilo. Saya pengen ngejar barang ini untuk 5 tahun ke depan. Ya udah, 1 kilo dibagi 60 kali beli. Jadi yang dikejar adalah kilogramnya. Bukan mengejar nominal. Jadi beda nih. Ini strategi disebut constant share method. Jadi constant gold yang dibeli. Kalau tadi kan lah constant amount yang dibeli. Ini adalah constant gold yang dibeli. Constant goldnya, jadi misalkan dia maunya setengah kilo ya, pokoknya per setengah kilo saya mau cetak gitu aja lah. Karena apa? Begini orang bilang, Pak, kalau harganya pas naik ya harus beli. Misalnya saya ternyata harus beli 20 gram, saya harus beli 5 gram. Ya udah 5 gramnya itulah yang harus saya keluarkan. Jadi kalau di sini yang dikejar adalah barang ketemu barang. Karena katanya dari waktu ke waktu sebenarnya kalau emas ditukar barang selalu kebeli. Dari sini nih mindsetnya. Sama kayak dulu saya pernah mengundang CEO-nya Tamasya dulu. Dia selalu bilang bahwa emas itu selalu identik dengan harga kambing. Dinar kan. Nah, jadi itu akhirnya selalu konstan kebeli. Betul. Emang ada yang keempat strateginya? Ada dong. Apa lagi yang keempat? Namanya value averaging method. Makin ke bawah makin ruwet. Pusing ini. Tapi ini jarang kayaknya ya, value averaging method ini. Value averaging method ini gampang dibicarakan, gampang diteorikan, tapi susah dipraktekkan, tapi memberikan return yang pasti. Gitu. Nomor 1, berani janji return nggak? Nggak berani. Nomor 2, nggak berani. Paling kayak berani tapi ngejanjiin jumlah. Kalau yang keempat menjanjikan return. Return. Seperti apa itu contohnya? Value averaging method tuh begini. Kita kepengen setiap tahun mengalami pertumbuhan berapa aset kita terhadap investasi emas? 10% misalnya. Misal ya.
Saya investasi nih dengan cara dollar cost. Tak 1 tahun modalnya 1 juta biar gampang. Betul. 1 juta terus sampai dengan 1 tahun 12 harusnya 12 juta. Betul. Kita intip dong kalau kita tukar emas jadi dengan emas menjadi rupiah jadi berapa? Cuma 11 juta. Iya. Loh, saya itu 1 tahun maunya 12 juta jadi 13 juta 200 karena 10%. Iya. Berarti saya harus setor sendiri selisihnya 1.200.000 ditambah penurunan harga emas yang tengah terjadi saat itu. Iya. Saya setor. Oke. Ya udah mulai lagi tahun kedua hitung lagi. Begitu lagi. Iya, dengan cara seperti itu maka di akhir tahun yang kita inginkan pasti tercapai persentase yang kita inginkan. Itu namanya kita disiplin diri ya. Value averaging itu memang mengejar target pertumbuhan. Karena ada saja tahun pertama harusnya 12 juta jadi 13 juta dolar jadi 17 juta. Oh, ada yang seperti itu. Kan harga emas bisa naik dengan kencang. Fluktuatif ya dan kita karena capital gain ya harga. Betul. Tapi kita sendiri tidak memastikan kalau target udah tercapai berarti kita nggak usah maksa untuk mencapai. Berarti kalau udah jadi 12 juta, jadi 13 juta 200 ternyata jadi 17 juta, libur. Lah tiba. Iya. Nggak usah bayar dulu beberapa waktu ke depan. Oke. Jadi metode value averaging ini. Iya, itu yang keempat ya. Kalau yang kelima? Nggak ada, cuma 4. Cukup. Untuk pembelajaran hari ini, saya rasa 4 strateginya. Yang pertama lump sum, kedua DCA, ketiga beli properti, yang keempat value averaging method. Nah, paling kita sarankan sebetulnya yang paling bagus DCA ya. Kalau untuk orang umum ya. Paling gampang. Jadi kita disiplin gitu ya. Effort, yang penting adalah tutup mata, siapin duitnya, beli. Siap. Nanti kita akan bahas lagi di topik berikutnya. Jangan lupa pantengin terus channel Success Before 30. Untuk hari ini kita di topik pertama kita belajar 7 level investasi emas serta bagaimana strateginya. Sukses selalu. Kita akan bahas bagaimana emas untuk yang berikutnya. Sukses untuk Anda, and kita tutup salam hebat luar biasa.